Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di tempat ini di GBKS Kalvari maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Lebih baik satu hari ada di pelataran Tuhan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lukas 11 ayat 9 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari ketuk pintu hati Tuhan. Maka pagi hari ini kita sudah ada cukup di pelataran Tuhan saja. Jika kita tidak mampu masuk di dalam bait kudusnya, tapi jangan izinkan engkau ada di halamannya, karena kau tidak akan mendapatkan apapun ketika hanya di halaman. Pagi hari ini kami mau sadar pelataran-Mu Tuhan. Terlebih kami rindu untuk kami boleh masuk dalam bait-Mu yang kudus. Kami mau masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami untuk kami dilayakan menghadap Engkau. Yes, Lord. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di
berbahaya. Kami tidak takut apapun karena Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Pagi hari ini kami mencari wajah-Mu. Pagi hari ini kami mengetuk pintu-Mu Tuhan. Mari bukakan pintu anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami boleh merasakan kelegaan Tuhan. Saat kami datang kepada-Mu, kami boleh menerima berkat dan anugerah yang baru. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Layakan kami untuk kami terus berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh lagi dalam Engkau Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk kami boleh lagi menerima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami terus memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari lambaikan tangan, katakan shalom. Luar biasa. Pagi hari ini berita yang terdengar hari-hari ini begitu menakutkan ya. Puji Tuhan. Kita semua selamat, Bapak Ibu Saudara selamat. Gak ada kebanjiran ya? Gak ada? Puji Tuhan. Berita-berita di sekitar kita Sukabumi kebanjiran dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi kita percaya perlindungan Allah turun atas kita. Amin. Yes, nama muda dahsyat. Dan lagu baru Bapak Ibu Saudara kita belajar ya. Tuhan kakiku sungguh mengagumkan.
kami, atas sekeliling altar sekitar kami Tuhan. Kami percaya kami masih punya Tuhan yang dahsyat. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Seberapa kau perlu Tuhan katakan iman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Amin Tuhan, Yesus kekuatanku. Aku masih punya pujian ini isi hati kami Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
Itu sebabnya kami tetap beriman sampai detik ini. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, semuanya Tuhan sediakan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Aku masih punya Tuhan, kami masih punya Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami siapkan hati untuk kami terima kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati dengan suara yang keras katakan. Apa kabar saudaraku? Aku diberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan ya. Tolong Aster bisa masuk ya. Udah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, dengan cepat tolong semua dalam posisi mau mendengarkan firman Tuhan ya. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami upgrade, peningkatan. Siapa yang percaya itu angkat tangannya. Amin. Di berbagai area kehidupan saudara, di area rohani, jasmani, hubungan, karakter, keuangan, itu di minggu pertama kita udah bahas, ya. Dan minggu yang kedua, Pastor ini katakan bahwa kita harus memiliki nilai-nilai kerajaan. Sehingga kita akan mengalami upgrade dalam kehidupan kita. Kalau saudara ketinggalan, saudara bisa kembali ya mengikuti YouTube channel GBS Calvary. Ya, kalau saudara bisa ikutin drakor, ya jangan pelit-pelit sama kuota untuk melihat YouTube channel GBS Calvary. Ya, ada juga program Midweek Worship Community. Ya, itu sangat memberkati dan saya percaya Midweek Worship Community ini dibentuk atas rencana Tuhan. Ya, sampai saat ini pembicara-pembicara yang mengisi di sana, salah satunya terakhir bukan promosi ya, tapi promosi sih. Smash. Ada yang lihat nggak? Selain tontonan, nggak ada yang lihat. Padahal susah untuk dapetin dia. Tapi kan semua karena kemurahan Tuhan ya. Jadi saudara coba lihat di Midweek Worship Community minggu yang lalu itu personil boy band namanya Rafael. Belum pada denger ya? Taunya film-film zombie, film-film. Kalau yang itu diulang-ulang. Tapi saya mau promosi seru. Ketika kita mengulang-ulang YouTube channel GBS Calvary terutama ya di tempat ini, dan kita sudah fasilitasi itu buat saudara, itu mendatangkan kekuatan, itu bisa mengupgrade rohani kita saudaraku. Daripada kita nonton terus berulang-ulang kisah sedih di malam minggu, ya kisah sedih, kisah cinta tentang drakor, ulang-ulang di YouTube channel GBS Calvary. Saudara perlu apa? Ya di sana ada semua. Ya. Dan itu akan meningkatkan rohani kita. Dan saya yakin setiap saudara inginkan upgrade, inginkan peningkatan. Dari yang punya rumah, dari yang punya uang, jadi punya uang. Dari yang punya pekerjaan, punya pekerjaan. Ya. Dan setiap saudara pasti menginginkan itu. Bahkan Tuhan sendiri pun, coba ikuti saya, Tessa. Tuhan sendiri pun inginkan Tuhan sendiri pun inginkan upgrade di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan sendiri inginkan itu. Di dalam Matius 25 nanti saudara baca sendiri di rumah. Ya, saudara yang susah jadi bahagia, saudara yang sakit jadi sembuh, saudara yang miskin jadi kaya. Dan saya yakin saudara paling tidak mau mengalami downgrade. Lawan katanya dari upgrade, downgrade, penurunan. Gaji seharusnya naik jadi turun. Ada yang mau? Yang bekerja? Saya ambil contoh Lydia ya, tapi jangan lain. Lydia mulai bulan depan gaji kamu 50% dipotong. Wah, asik. Nggak mungkin kan? Semuanya pengen kalau gajinya naik, ya mengalami upgrade, nggak mau penurunan. Betul nggak saudara? Sama-sama katakan upgrade yes, Upgrade yes, downgrade no. downgrade no. Sekali lagi, upgrade yes, Upgrade yes, downgrade no. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, itu tidak akan bisa dalam kehidupan kita. Namun kita harus waspada. Secara seringkali
ya, downgrade, penurunan dalam kehidupan kita, itu akan terjadi, saudara. Kita harus waspada dengan sesuatu yang dapat membuat Anda mengalami downgrade, yaitu perbuatan dosa. Perbuatan dosa, saudara, itu bisa membuat kita jadi downgrade, bisa menurunkan berbagai area kehidupan kita. Dosa. Kita baca Roma 3:23. Kita baca sama-sama ya, supaya suasananya lebih ramai dan gak ngantuk. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan Allah hilang dari hidup saudara, ya, saudara akan mengalami downgrade, mengalami penurunan di berbagai area kehidupan saudara. Perhatikan baik-baik ya. Dan penyebab hilangnya kemuliaan Tuhan itu adalah dosa. Roma 3:23. Ya, contohnya Adam. Dulu manusia pertama Adam, ya, ketika dia masih ada di Taman Eden, dia mengalami kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan Adam, sehingga dia tidak mengenal apa yang dinamakan kesusahan. Dia tidak mengenal apa yang dinamakan sakit penyakit. Dia tidak mengenal apa yang dinamakan penderitaan. Tetapi apa yang terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa? Dia diusir dari Taman Eden. Dan ketika dia diusir dari Taman Eden, kemuliaan Tuhan karena dosa itu, Adam kehilangan kemuliaan Allah. Disitulah pertama kalinya Adam merasakan sakit penyakit. Adam merasakan penderitaan. Adam merasakan kesusahan karena dosa. Ya, Adam kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, saudaraku, kita yang kelimpahan jadi kekurangan. Karena dosa bisa membuat orang yang bahagia jadi susah. Contohnya lagi Simpson. Ya, Simpson adalah superhero-nya zaman dulu, zaman Alkitab. Kalau zaman sekarang Marvel, ya, Marvel itu ada Superman, siapa lagi? Thor, ya. Saya bayangkan Simpson kayak Thor, gitu, hebat, kekar dan sebagainya. Tapi ini kejadian nyata Simpson. Ya, Simpson dia adalah orang yang powerful, keren banget, dia sangat kuat, sehingga ketika orang-orang Filistin, tentara Filistin mau menangkap Simpson, yang mau dibunuh, mau disakiti, ratusan tentara Filistin menyerang Simpson. Tapi apa yang terjadi? Simpson dengan kekuatan daripada Tuhan yang ada dalam dirinya, dia mengalahkan semua tentara itu. Gak ada satupun yang berhasil, dibunuh semua. So powerful, keren banget. Tetapi apa yang terjadi ketika Simpson jatuh dalam dosa? Ketika Simpson dirayu oleh Delilah dan dia jatuh dalam dosa, Simpson yang powerful, yang hebat, jadi powerless. Hilang kekuatannya. Dia jadi lemah, bahkan sangat lemah. Ya, itu karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita udah cukup sulit ya. Jangan dibuat sulit lagi oleh kebodohan kita. Oleh perbuatan dosa kita. Yang bisa menghilangkan kemuliaan Allah dan menyebabkan downgrade, yang menyebabkan penurunan dalam kehidupan kita karena dosa, ya. Melainkan kita harus upgrade, bahkan update. Saya nggak bahas tentang update ini, tapi kita harus upgrade agar kita mengalami terus maju dan maju, menang dan terus menang, ya. Namun ingat, dosa bisa menghambat, membuat downgrade, membuat penurunan terjadi. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose agar jemaat mengalami upgrade, yaitu menjadi manusia baru. Next layar. Ya. Kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 5-10. Ya. Tadi dikatakan bahwa Paulus menekankan agar jemaat mengalami upgrade dengan menjadi manusia baru. Kita baca sama-sama. Ya. Dalam Kolose 3 5-10. Ya. Kita baca bersama-sama, tolong dia komandokan. Tapi kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Yaitu kecacatan, kenajisan, hawa
keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali ini. Next slide. Jadi itulah perbuatan-perbuatan dosa. Ya, perbuatan-perbuatan dosa ini yang menimbulkan murka Allah. Marah karena perbuatan dosa. Dan Tuhan tidak mau setiap orang, setiap manusia itu mengalami downgrade, mengalami penurunan. Tuhan maunya kita mengalami peningkatan. Ya, di dalam ilustrasi Matius 25 nanti saudara baca. Tuhan ingin ada satu peningkatan sebetulnya. Ya, tetapi karena dosa ini, manusia bisa mengalami apa yang dinamakan downgrade. Ya, perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi murka Allah adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Terus apa lagi? Keserakahan. Itu huruf, memang saya sengaja pakai huruf besar semua. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Dan itu harus dibuang dari hidup kita. Dan definisi dosa, ya batasan dosa dalam Yakobus 4 ayat 17 kita akan buka. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Simple. Kalau saudara mau tahu ini dosa nggak ya? Itu dosa nggak ya? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan dosa ini yang sangat berbahaya, yang bisa membuat kita mengalami downgrade. Kembali ke slide. Ya, saya akan bahas beberapa hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, itu kata-kata kotor. Ya, saya udah garis besar, pakai huruf besar. Ya, kata-kata kotor adalah kata-kata yang datangnya dari iblis. Betul. Kenapa? Karena kata-kata kotor ini menyakitkan, menista. Bahkan kata-kata ini dipakai oleh iblis untuk memecah belah. Ya, seperti yang baru-baru ini viral. Ya, orang yang nggak setuju akan pindah ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Padahal itu satu program yang dahsyat, yang luar biasa, yang masuk dalam beberapa peringkat di dalam dunia dalam satu perencanaan negara. Dan dia ngata-ngatain, oh katanya di sana tuh hutan belantara. Ini kan baca nggak beritanya? Di sana tuh monyet semua katanya. Sampai akhirnya dengan kata-kata itu mereka sakit hati loh. Ya, sampai ada bercandaan meme ya di selebgram Dayak saya lihat di Instagramnya. Pak, lihat nih monyet-monyet di Kalimantan. Yang keluar tau apa? Putri-putri Dayak yang sangat cantik-cantik. Memang orang-orang Dayak cantik-cantik. Pak, lihat nih hutan belantara. Asli kasih lihat ya, pemandangan yang begitu indah. Ada juga laut. Ya. Kata-kata ini sangat menyakitkan. Itu salah satu contoh. Ya, tentunya itu bukan anak Tuhan yang ngomong. Ya, asal ngomong, asal bicara. Tetapi kata-kata ini bisa dipakai untuk menyakiti seorang. Ya, kata-kata ini juga yang dari iblis ini adalah kata-kata yang tidak membangun, tidak memotivasi, kasar, seenaknya bicara. Saudara nggak bisa ngomong, oh saya dari sananya udah begini, nggak bisa. Saudara, kita harus berubah. Ya, Tuhan katakan kita harus punya kata-kata yang bersih, kata-kata yang mengandung nilai kerajaan. Kita harus berubah, ya, sehingga kata-kata kita itu akan membangun banyak orang, menyemangati. Kata-kata yang lemah lembut bukan yang kasar. Kata-kata yang menghibur bukan yang melecehkan. Kata-kata yang menguatkan bukan melemahkan. Kata-kata yang mendamaikan bukan bikin perpecahan. Buanglah kata-kata kotor itu dan matikan semua kata-kata kotor itu. Ya, itu salah satunya. Ada lagi termasuk perbuatan dosa yang seringkali secara tidak sadar kita lakukan, yang menghambat kelimpahan dalam hal keuangan. Yang saya kasih huruf besar, keserakahan.
tanpa menjudge saudara, saudara lihat kiri kanan. Saudara lihat kiri kanan. Bilang, jangan serakah. Terus yang satu lagi sebutin, dosa lo. Ya apa-apa, suami istri juga kadang-kadang bagian kamu lebih kecil kan. Nah bilang, jangan serakah, dosa lo. Ya termasuk perbuatan dosa yang seringkali kita secara tidak sadar itu menghambat dalam keuangan kita. Maunya dapat gede, kaya raya buat gue semua, supaya gue kaya. Ya, kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 7. Ya, di situ dikatakan Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi Tuhan yang membuat itu semua, saudara. Dan kita harus belajar jadi orang yang generous, murah hati, suka memberi. Amsal 11:24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Mau memberi persembahan yang terbaik, jangan pelit, jangan serakah. Inginnya cuan jutaan, puluhan juta, tapi ngasih persembahan noceng, goceng. Ngerti ya? Tapi bukan artinya noceng, goceng ini tidak baik ya. Perhatikan saya ya, jangan sampai saudara nanti nggak suka dengan khotbah ini ya. Wah, saya ngasih noceng ya. Noceng dan goceng itu bukan baik. Tapi kalau itu yang terbaik dalam diri saudara, itu menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau saudara pulang dari tempat ini ketika saudara kasih persembahan noceng goceng, saudara pergi ke Dago misalnya. Ya di situ saudara jajan boba, jajan gorengan, jajan apa lagi, burger, ya misalnya, habis 40.000, nggak seimbang dengan persembahan terbaik. Ngerti nggak maksudnya? Ya, are you with me? Kalau bahasa Inggris gitu, ya ngerti ya? Jangan sampai goceng-goceng ini jadi disalahin. Nanti si goceng protes, si goceng protes, gitu ya. Enggak, kalau itu yang terbaik silahkan. Tetapi kalau saudara pulang dari tempat ini, saudara memuaskan diri dengan puluhan K. Bukan goceng-goceng lagi, noban, goban. Nggak ada. Nggak seimbang. Ya. Jadi, belajar memberikan persembahan yang terbaik. Jangan asal. Nah, sekali waktu saya ingat di tempat parkir ya, saya nggak sebutkan tempatnya. Si tukang parkir lagi parkir mobil tuh, ya. Itu si mobil, orang yang di dalam mobil itu ngasih parkiran. Saya lihat lembarannya karena mata saya masih bisa melihat dengan tegas ya. Itu gocengan tuh, 5.000-an. Tapi kucuk-kucuk benar. Kayaknya tuh udah agak jelek gitu. Begitu diambil sama tukang parkir dilemparin. Tukang parkir dilemparin karena merasa mungkin ngeledek gitu ya. Apalagi kalau kita kasih persembahan buat Tuhan. Jangan dikucuk-kucuk, kontol gitu ya. Kasih yang rapi, kasih yang terbaik. Amin. Sudah mengerti ya? Contohnya tadi. Ada satu lagi yang saya mau coba detail sebetulnya tentang agar kita mengalami upgrade dalam keuangan. Itu belajar memberikan persepuluhan, masih tentang keserakahan. Ya. Ini berhubungan dengan keserakahan. Kalau saudara tidak memberikan persepuluhan, ya, termasuk dosa keserakahan. Ya. Udah dikasih untung gede sama Tuhan, tetap semuanya buat gue, supaya gue tambah kaya. Kita baca ya ayatnya ya. Ayat ini nggak usah diterjemahkan, nggak usah ditafsirkan. Saudara akan mengerti. Maliahi 3 ayat 10. Lihat dalam bacaan. Oke. Maliahi 3 ayat 10. Sama-sama baca ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bahwa seluruh persembahan itu ke dalam kamar perbendaharaan. Iya. Supaya ada sediaan makanan di rumahku dan menjilat aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu pintu-pintu langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembenaran. Itu artinya gereja. Ya. Oh, saya mah kasih persepuluhannya buat anak yatim. Karena di sana ada saudara-saudara saya juga. Jadi saya, itu bukan persembahan persepuluhan. Itu persembahan khusus yang saudara berikan untuk anak-anak yatim. Tapi kalau persembahan persepuluhan harus ke rumah Tuhan. Harus ke rumah pembenaran. Di sini ada anak pendeta ya. Pasti diajar tentang persepuluhan. Tapi jangan sampai salah persepsi ya. Nanti saya akan jelaskan dengan detail. Jadi kalau saudara punya berkat melalui bisnis saudara, melalui pekerjaan saudara, gaji saudara, uang jajan, kalau yang belum bekerja, gimana kasih persepuluhannya? Dari uang jajan, ya, kasih persepuluhan, berikan persepuluhannya. Bulan ini saya dengan istri mencoba kembali untuk membangun bisnis kuliner. Ya. Saya punya kebiasaan dari Tuhan, ya, bikin satu makanan namanya pangsit surgawi. Pertama kali order, ini teman-teman ngelakuin open PO yang kedua, kebanjiran order sampai wakil wali kota pesen banyak banget. Ya kurang lebih kalau saya itu misalnya omsetnya mencapai kurang lebih 1 juta ya, ini supaya gampang hitungin. Saya perkirakan keuntungannya bisa 400.000 dari makanan. Saya kasih persepuluhannya berapa sih? 40.000. Saya kasih 40.000 bawa buat Tuhan, saya menikmati 360.000-nya. Betul? Banyak banget. Tapi kadang-kadang orang nggak terbiasa dengan itu. Diambil 10%-nya, nanti gue miskin ya. Gaji gue dipotong 10%, aduh. Belajar dari hal yang kecil. Ketika saudara gaji saudara 1 juta, dapat persepuluhannya berapa? Kasih persepuluhannya 100.000, 900.000 untuk saudara. Ya, kadang-kadang orang nggak mau, ya. Padahal ini adalah firman Tuhan. Dan kita harus belajar dari kecil nih, supaya ketika saudara nanti dapat yang besar. Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Ya. Ketika saudara punya gaji 1 juta, persepuluhannya 100.000, gampang kan? Tapi ketika saudara punya penghasilan 100 juta, berapa persepuluhannya? 1 juta, bisa iPhone terbaru nih. Ya, kalau saudara nggak setia dalam perkara kecil, susah ngasih 10 juta. Kalau baru pangsit surgawi untungnya 400.000, 40.000. Tapi kalau udah untungnya bisa misalnya nanti jualan kita sampai ke luar negeri misalnya, ya ke Singapura kemana, udah frozen food, untungnya 400 juta. Waduh, 40 juta ini bisa beli gitar ini satu nih. Ya, kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, Tuhan dia akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Karena kita nggak bisa berbuat itu. Ya, jadi kalau kita mau belajar untuk memberikan persepuluhan dari yang kecil, jangan bilang nanti dah. Kalau gue udah kerja, kalau udah gue kaya, gue kasih persepuluhan, nggak akan. Susah. Ya ada beberapa teman di sini yang pernah sharing sama saya tentang memberikan persepuluhan. Ya, ketika dia lupa, tapi ketika dia ingat, Tuhan bukakan jalan. Ya. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan ini, maka Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ingat ya saudara gue, kalau saya mengajarkan tentang persepuluhan, tentang mengajarkan tentang memberikan persembahan yang terbaik buat yang di rumah juga, ya. Jadi bukan artinya saya atau gereja ini meminta-minta duit buat saudara. Aduh, enggak saudara. Tuhan Maha Kaya, Dia yang memiliki langit dan bumi ini. Tetapi kalau saudara belajar, ya mendengarkan dan mau melakukan persepuluhan, saudara diajar untuk saudara hidup di dalam kelimpahan. Karena janji Tuhan apa? Aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin, saudara. Siapa yang mau upgrade angkat-angkatnya? Katakan upgrade, yes. Upgrade, yes. Haleluya ya. Pesan penting firman Tuhan pada hari ini adalah meninggalkan
manusia lama. Next slide. Ya. Yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang merupakan murka Allah. Harus menanggalkan manusia lama, ya, untuk menjadi manusia yang baru, ya, yang bisa mengalami upgrade. Karena di dalam hidupnya kembali mengalami kemuliaan Allah, sehingga yang kekurangan jadi kelimpahan, yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi bahagia, yang kaya akan semakin kaya, dan yang lemah akan menjadi kuat. Katakan amin. Jangan sampai downgrade, ya. Jangan sampai mengalami penurunan di dalam hidup saudara. Tinggalkan manusia lama, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi murka Allah, dan kenakan manusia baru, sehingga kemuliaan Allah kembali dalam hidup saudara, dan alami upgrade, alami peningkatan di berbagai area kehidupan saudara. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Selamat mengalami upgrade, don't downgrade. Sama-sama katakan upgrade, don't downgrade. Artinya alami peningkatan, jangan penurunan. Amin. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan. Dan musik untuk maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Selama 3 minggu berturut-turut ya, kita membahas tentang upgrade. Minggu pertama, minggu kedua, dan hari ini. Dan saya percaya di hari-hari berikutnya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, praktekkan di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami upgrade di berbagai area kehidupan saudara. Amin saudaraku. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Haleluya. Jesus. Firman Tuhan pada hari ini akan meninggalkan manusia yang lama, ya, dosa-dosa yang membuat murkanya Tuhan, tetapi kami akan mengenakan manusia baru agar kemuliaan Allah akan kembali lagi dalam kehidupan kami, dan kami akan mengalami upgrade di berbagai area kehidupan kami, di dalam area rohani kami, jasmani kami, hubungan karakter, di dalam keuangan kami akan mengalami upgrade. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Tuhan Yesus, setelah firman Tuhan ini diberitakan selama 3 minggu berturut-turut, Tuhan Yesus, kami Jemaat Kalvari yang di rumah, yang mendengarkan siaran YouTube pada hari ini, semuanya akan mengalami upgrade di berbagai area kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, materikan firman-Mu di dalam setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman Tuhan akan bekerja, melakukan berbagai perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kuduskan setiap persembahan, setiap rupiah yang akan kami berikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memberikan korban persembahan, kita akan satu pujian. Namamu dahsyat, nama Tuhan Yesus dahsyat, amin. Nama Yesus dahsyat. dengan semua keberadaan kami hari ini sudah dibangkitkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini. Dan juga yang di rumah, yang mungkin dalam keadaan kelemahan tunggulah Aba berdoa Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, semua sakit penyakit virus-virus dimatikan, dilumpuhkan oleh kuasa-Mu yang lebih besar dari apapun juga. Terima kasih Bapa, dan perlindungan Tuhan buat kami semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kami percaya kuasa Tuhan akan melindungi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang terlebih berkuasa di atas semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu.
Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa di Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.